Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya. Di sini kita akan belajar mengenai muatan listrik statis. Oke. Nah, di sini adalah struktur atom, di mana atom ini memiliki beberapa struktur, antara lain ada elektron, proton, dan neutron. Elektron ini memiliki muatan negatif, sedangkan proton memiliki muatan positif. Dan neutron ini yang berada di inti. Jadi ini ada elektron, 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 dan di sini yang warna biru yang bermuatan positif adalah proton. Kemudian di sini yang berwarna pink adalah neutron. Nah, proton ini yang memiliki muatan positif itu letaknya ada di inti atom. Sedangkan untuk elektron ini berada di kulit luar atom, kulit atomnya. Nah, di sini ada hukum Coulomb, di mana hukum Coulomb ini besarnya gaya tarik-menarik atau tolak-menolak antara dua benda bermuatan listrik sebanding dengan hasil perkalian kedua muatan dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antar kedua muatan tersebut. Nah, secara sistematis atau matematis itu dapat dituliskan dengan rumus F sama dengan K kali Q1 kali Q2 per R kuadrat, di mana F ini merupakan gaya tolak-menolak atau gaya tarik-menarik yang memiliki satuan Newton, lalu K ini merupakan konstanta dielektrik memiliki nilai yang sudah tetap yaitu 9 kali 10 pangkat 9 nm kuadrat per C kuadrat. Lalu R ini merupakan merupakan jarak antara muatan 1 dan muatan 2. Lalu Q1 dan Q2 itu merupakan muatan benda yang diketahui. Jadi untuk mencari berapa gaya tolak-menolak atau tarik-menarik dari dua buah benda, yaitu dengan mengalihkan ini, konstanta dielektrik dengan nilainya itu sebanding dengan muatan benda Q1 dan Q2, dan dia itu nanti gaya yang tarik-menarik atau tolak-menolak itu berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antara muatan 1 dan muatan 2. Nah, di sini ada medan listrik, di mana di sini ada gambar 1, 2, dan 3. Gambar 1 ini, di tengahnya itu terlihat bahwa dia itu bermuatan negatif. Nah, jika muatan listrik negatif, maka arah gaya garis magnetnya itu menuju ke pusat muatan. Jadi dapat dilihat di sini tanda panahnya itu dia menuju ke muatannya, menuju ke tanda minusnya. Namun ketika dia itu memiliki muatan positif, arah gaya gayanya itu akan keluar atau menjauhi muatannya. Jadi panahnya itu panah keluar. Nah, sedangkan di sini jika misalkan ada sebuah gambar ya, ada muatan positif dan muatan negatif yang didekatkan, maka nanti garis gaya dari muatan positif itu akan keluar. Nah, dilihat panahnya menuju ke muatan negatif. Sedangkan yang dari muatan negatif itu nanti gaya garisnya akan masuk menuju ini, masuk, sedangkan yang positif itu akan ke luar. Nah, ini dikarenakan adanya interaksi antara muatan positif dan muatan negatif. Nah, kemudian untuk rumusnya itu E sama dengan F kali Q. E ini merupakan medan listrik ya, memiliki satuan N per C, lalu F ini merupakan gaya kolomnya, memiliki satuan Newton, lalu Q ini merupakan muatan listrik atau kolom. Nah, di sini ada prinsip kerja elektroskop. Jadi elektroskop ini merupakan sebuah alat yang berfungsi untuk mengetahui ada atau tidaknya muatan listrik pada suatu benda dan mengetahui jenis muatan listrik dalam suatu benda itu, apakah positif atau negatif. Nah, prinsip kerjanya di sini ada knop, lalu ada batang konduktor, lalu ada daun logam dan seluruhnya. Nah, di dalam elektroskop ini itu memiliki muatan negatif dan muatan positif, di mana nanti itu terjadi gaya tarik-menarik sehingga daun itu akan menutup. Nah, misalkan di sini elektroskop itu didekatkan dengan sebuah benda yang memiliki muatan negatif, maka nanti di knopnya itu dia akan di knop dan juga batang konduktornya dia akan dikelilingi oleh muatan
positif karena dia akan akan mengalami gaya tarik-menarik dengan benda yang bermuatan positif. Dan di daun logamnya nanti dia akan bernilai negatif. Nah, begitupun sebaliknya, apabila sebuah benda yang didekatkan itu bernilai positif, maka nanti knop dan batang konduktornya itu akan memiliki nilai negatif. Sedangkan di daun logamnya nanti akan memiliki nilai atau bernilai positif. Nah, itu. Kemudian lalu ada beda potensial dan energi listrik. Beda potensial listrik itu diukur dengan menggunakan alat yang namanya voltmeter dan satuannya dinyatakan dalam volt atau V. Nah, energi listrik itu pakai rumus ini, P sama dengan V kali I. Ini merupakan daya yang memiliki satuan watt. V ini beda potensial, lalu ini kuat arus. Nah, besarnya energi listrik itu dapat dirumuskan dengan W sama dengan P kali T. W ini merupakan energi listrik, P ini daya, yang dapat dijabarkan dengan V kali I, kemudian kali T. Nah, mengingat maka rumus energi listrik, karena V itu rumusnya adalah I kali R, kemudian V ini dapat kita jabarkan dari, jadi W ini, itu kan rumus aslinya P kali T. Nah, P ini itu dapat kita jabarkan menjadi V kali I. Jadi, W sama dengan V kali I kali T. Nah, sedangkan V ini bisa kita jabarkan lagi menjadi I kali R, sehingga dapat dituliskan bahwa rumus energi listrik yaitu W sama dengan I kuadrat kali R. PR ini hambatan, ya, ohm. T ini merupakan waktu. I-nya kuat arus, W-nya energi listrik dalam joule. Nah, itu saja materi kita mengenai listrik ya. Terima kasih pada teman-teman yang sudah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa tonton video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.